Bayangkan, kamu hanya seorang gadis desa polos yang merantau jauh ke negeri Afrika demi mencari sesuap nasi. Kamu bekerja keras di rumah seorang majikan tua, berusia 70 tahun. Tapi siapa sangka, di balik rasa lelah dan air mata, justru muncul sebuah kejutan besar yang mengubah hidupmu selamanya. Ya, Lia, gadis sederhana itu, tiba-tiba dinikahkan dengan majikannya sendiri. Seorang pria Afrika berumur 70 tahun, yang ternyata menyimpan rahasia kelam sekaligus takdir mengejutkan. Tapi tunggu dulu, apa yang sebenarnya terjadi di malam pertama mereka? Apakah pria tua itu memperlakukannya seperti suami pada umumnya? Atau justru mengungkap sesuatu yang tak pernah Lia bayangkan? Dan benarkah, dari pernikahan aneh itu, Lia menemukan jati dirinya yang baru? Pertanyaannya, kalian menonton dari mana sekarang? Dari Jakarta? Surabaya? Medan? Makassar? Atau mungkin dari Malaysia, Brunei, Arab Saudi, bahkan langsung dari tanah Afrika? Tulis di komentar ya, biar kita tahu sejauh mana kisah ini menyentuh hati orang-orang di seluruh dunia. Jangan lupa, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Karena dukungan kalianlah yang membuat kami semangat menghadirkan cerita-cerita penuh drama, penuh air mata, penuh kejutan, dan pastinya penuh hikmah. Kalau sudah siap, inilah kisah yang bikin banyak orang tercengang. Dinikahi pria Afrika 70 tahun, majikanku sendiri, malam pertama aku tak menyangka ternyata. Namaku Lia. Sejak kecil aku terbiasa hidup dengan segala keterbatasan. Di desa kecil tempatku dibesarkan, sawah yang kering, rumah yang hampir roboh, dan dapur yang jarang mengepul menjadi pemandangan sehari-hari. Ayahku sudah lama sakit-sakitan, sementara ibuku banting tulang untuk memenuhi kebutuhan kami. Aku, sebagai anak sulung, merasa bertanggung jawab menolong keluarga ini keluar dari kemiskinan. Namun apa daya? Di desa, kesempatan itu hampir tak ada. Hingga pada suatu hari, datang kabar bahwa ada agen tenaga kerja yang bisa memberangkatkan orang ke luar negeri. Afrika, begitu kata agen itu. Jauh sekali rasanya, bahkan tak pernah terlintas dalam pikiranku. Tapi tawaran itu seakan menjadi cahaya kecil di tengah gelapnya jalan hidupku. Aku pun mengambil keputusan besar, meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan keluarga, dan berangkat seorang diri ke negeri yang sama sekali asing bagiku. Hari keberangkatan tiba. Aku berdiri di bandara, menahan air mata. Ibuku menggenggam tanganku erat. Lia, jangan lupa salat, jangan lupa jaga diri. Kami selalu mendoakanmu, ucapnya dengan suara bergetar. Aku hanya bisa mengangguk, mencoba tersenyum meski hatiku perih. Bagaimana tidak? Aku bahkan tak tahu apa yang menantiku di seberang sana. Perjalanan panjang itu terasa seperti mimpi buruk. Aku yang terbiasa melihat sawah dan gunung, kini hanya melihat laut luas dari balik jendela pesawat. Aku merasa kecil, takut, dan benar-benar sendirian. Sesampainya di Afrika, aku langsung dibawa oleh agen ke rumah majikan tempatku bekerja. Rumah itu besar, mewah, dengan pagar tinggi yang seolah menutup diri dari dunia luar. Dari luar saja aku sudah merasa asing, apalagi saat melangkah masuk. Di sanalah aku pertama kali melihatnya. Seorang pria tua, kulit legam, tubuh kurus tapi masih gagah. Rambutnya sudah memutih. Namun sorot matanya tajam, penuh wibawa. Orang-orang memanggilnya Tabo. Ini gadis dari Indonesia, namanya Lia, kata agen memperkenalkanku. Tabo hanya mengangguk singkat. Tidak ada senyuman, tidak ada ucapan selamat datang. Aku tercekat, tapi berusaha menunduk hormat. Dalam hati, aku hanya berdoa semoga dia bukan orang yang kasar. Hari-hari pertamaku di rumah itu terasa berat. Aku harus bangun sebelum matahari terbit, membersihkan rumah, memasak, mencuci, hingga merawat taman yang luas. Keringat bercucuran, tubuhku letih, tapi aku terus bertahan. Setiap kali aku ingin menyerah, aku teringat wajah ibuku. Aku harus kuat. Namun bukan hanya pekerjaan yang membuatku tertekan. Tatapan orang-orang di sekitarku, para pekerja lama, seakan menilai rendah keberadaanku. Gadis kecil dari desa, apa yang bisa dia lakukan? Begitu kira-kira bisikan yang sering kudengar. Aku hanya bisa diam, menahan sakit di dada. Meski begitu, ada satu hal yang membuatku heran. Tabo, majikanku, tidak pernah marah padaku.
Ia jarang bicara, tapi sekali bicara suaranya dalam dan tegas. Kadang aku menangkap caranya memandangku berbeda, seolah ada sesuatu yang dipikirkannya. Aku tak berani menebak, hanya bisa menunduk setiap kali berpapasan dengannya. Malam-malamku di kamar kecil sering diisi dengan tangis. Aku rindu rumah, aku rindu ibuku. Tapi aku juga takut gagal. Aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan kuat, apapun yang terjadi. Aku tidak tahu bahwa keputusan merantau inilah yang menjadi awal dari perjalanan hidupku yang penuh liku. Aku tidak tahu bahwa di balik sosok tua bernama Tabo, ada rahasia besar yang akan mengubah nasibku selamanya. Dan aku sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari, aku akan dinikahkan dengan pria Afrika berusia 70 tahun itu. Hari-hari di rumah besar itu mulai berjalan dengan rutinitas. Aku sudah terbiasa bangun lebih pagi, menyapu halaman yang luas, lalu masuk ke dapur menyiapkan sarapan. Tubuhku lelah, tapi aku mulai terbiasa. Kadang aku berpikir, mungkin inilah nasibku, menjadi pembantu di negeri asing, jauh dari orang yang kucintai. Namun, suatu sore, sesuatu terjadi. Tabo, majikanku yang jarang bicara, memanggilku ke ruang tamunya. Ruang itu luas, penuh perabot kayu tua, dan di dinding tergantung foto-foto hitam putih. Aku masuk dengan jantung berdebar. Duduklah, katanya dengan suara berat. Aku menunduk, duduk dengan hati bergetar. Ada sesuatu pada cara ia menatapku, seakan ada keputusan besar yang sudah ia buat. Lia, katanya pelan, kau sudah berbulan-bulan di sini. Aku memperhatikanmu. Kau rajin, tidak banyak bicara, dan sabar. Aku ingin mengajakmu menikah denganku. Dek. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Aku tercekat. Mataku membesar, tubuhku membeku. Menikah? Dengan dia? Dengan pria Afrika yang usianya jauh di atasku. Bahkan bisa jadi lebih tua dari ayahku sendiri? Tuh. Tuan bercanda, kan? Suaraku bergetar. Tabo menggeleng. Tatapannya serius. Aku tidak bercanda. Aku ingin kau menjadi istriku. Dunia serasa berputar. Jantungku berdegup keras. Bagaimana mungkin? Aku datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk menikah. Apalagi menikah dengan pria yang sama sekali tidak kucintai. Air mata mulai menetes tanpa kusadari. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku hanya terdiam di ranjang kecilku, memeluk bantal dengan wajah basah oleh tangis. Aku teringat ibuku di desa, teringat hutang keluarga, teringat adik-adikku yang masih sekolah. Andai aku menolak, mungkin aku akan dipulangkan tanpa membawa apa-apa. Tapi andai aku menerima, bagaimana aku bisa hidup bersama pria yang usianya 70 tahun? Keesokan harinya, aku mencoba mencari jawaban. Aku bertanya pada salah satu pekerja lama di rumah itu. Ia hanya tersenyum miris. Kalau Tuan sudah bicara begitu, berarti ia serius. Dia tidak main-main dengan pernikahan. Kau mungkin dianggap spesial. Spesial? Aku justru merasa terjebak. Hatiku gelisah, seakan terbelenggu. Beberapa hari kemudian, lamaran itu menjadi nyata. Tabo mendatangi agensi tenaga kerja dan mengurus semua dokumen. Aku tidak diberi kesempatan banyak untuk menolak. Semua berjalan cepat, seperti arus deras yang menyeretku. Aku tahu ini sulit bagimu, kata Tabo suatu malam. Tapi percayalah, aku tidak mencari kesenangan. Ada alasan lain di balik semua ini, alasan yang nanti akan kau pahami. Aku hanya menunduk, menahan tangis. Alasan? Apa maksudnya? Kenapa ia memilihku? Seorang gadis desa yang tidak punya apa-apa? Hari pernikahan pun tiba. Aku mengenakan gaun sederhana, bukan gaun indah seperti pengantin yang biasa kulihat di televisi. Di depan altar kecil, aku berdiri di samping Tabo, pria tua berusia 70 tahun dengan wajah keras tapi penuh wibawa. Tanganku gemetar saat cincin melingkar di jari manisku. Hatiku kosong. Aku bahkan tidak bisa merasakan apakah ini nyata atau mimpi buruk. Para tamu yang hadir berbisik-bisik. Ada yang memandangku dengan sinis, ada pula yang tertawa kecil. Aku tahu apa yang mereka pikirkan. Gadis miskin dari desa menikah hanya demi harta. Aku menahan perih di dada. Aku ingin berteriak bahwa aku tidak pernah menginginkan ini, tapi mulutku keluh. Aku hanya bisa diam. Malam itu,
Setelah semua usai, aku kembali ke kamar pengantin dengan hati yang hancur. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah pintu. Malam pertama. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Apa yang akan terjadi? Apa yang harus kulakukan? Aku menggigil, takut pada kenyataan yang menantiku. Namun aku tidak tahu bahwa malam pertama ini bukanlah apa yang kubayangkan. Justru di malam itulah sebuah rahasia besar mulai terungkap. Malam itu, kamar pengantin terasa begitu sunyi. Lampu redup menyinari ruangan luas dengan tirai tebal berwarna merah marun. Aku duduk di tepi ranjang, gaun sederhana yang kupakai masih melekat di tubuhku. Jantungku berdebar, pikiranku kacau. Inilah malam pertama, malam yang seharusnya penuh kebahagiaan bagi pengantin baru. Tapi bagiku, malam ini justru dipenuhi ketakutan. Aku menunduk, jemariku meremas erat kain gaun. Aku mendengar suara pintu berderit. Tabo masuk dengan langkah perlahan. Wajahnya serius, matanya tajam menatapku. Aku spontan berdiri, tubuhku gemetar. Ia berjalan mendekat. Aku semakin panik. Aku teringat cerita-cerita tentang malam pertama, tentang kewajiban seorang istri pada suaminya. Aku merasa napasku tercekat. Tapi justru saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tabo berhenti beberapa langkah di depanku. Ia tidak menyentuhku, tidak memaksaku. Ia hanya duduk di kursi di sudut ruangan, lalu menghela napas panjang. Aku tahu apa yang kau pikirkan, Lia, ucapnya. Kau takut, bukan? Aku tidak menjawab. Air mataku jatuh begitu saja. Tabo menatapku dengan sorot mata yang tak pernah kulihat sebelumnya. Bukan tatapan seorang pria yang menginginkan istrinya, melainkan tatapan penuh luka dan kesepian. Aku menikahimu bukan untuk itu, katanya tegas. Aku terkejut. Maksud Tuan? Ia terdiam sejenak, menatap lantai, lalu kembali menatapku. Aku sudah tua. Aku tidak butuh lagi kehangatan fisik. Aku butuh seseorang yang bisa menemaniku, yang bisa memahami kesepianku. Pernikahan ini mungkin terlihat aneh bagimu, tapi aku punya alasan. Aku terpaku. Kata-katanya membuat dadaku terasa sesak. Selama ini aku mengira ia hanya ingin menjadikanku istri karena nafsu atau harta. Ternyata ada sesuatu yang lebih dalam. Tabo menunduk. Suaranya melemah. Aku kehilangan segalanya. Lia, istriku, anakku, mereka pergi dengan cara yang tragis. Sejak saat itu, hidupku hanya diisi kesunyian. Aku mencoba melanjutkan, tapi kosong. Dan ketika aku melihatmu, entah mengapa, aku merasa ada secercah kehidupan kembali. Aku terdiam, air mataku mengalir deras. Rasa takut yang tadi menjeratku perlahan berubah menjadi iba. Aku bisa merasakan luka dalam hatinya, luka yang tidak pernah sembuh. Tapi, kenapa aku? Tanyaku lirih. Karena kau tulus, jawabnya cepat. Aku memperhatikanmu. Kau bekerja keras tanpa mengeluh. Kau sabar meski disakiti, kau kuat meski jauh dari keluargamu. Kau mengingatkanku pada sosok yang pernah aku cintai. Aku tidak ingin hidupku berakhir sendirian. Lia. Aku ingin ada seseorang yang bisa meneruskan misi hidupku. Misi hidup? Kata-kata itu membuatku bingung. Apa maksudnya? Tabo menatapku dengan tatapan penuh rahasia. Ada banyak hal yang belum kau ketahui. Tentang keluargaku, tentang bisnis yang kujalankan, dan tentang musuh-musuh yang ingin menghancurkanku. Kau akan tahu semua pada waktunya. Tapi malam ini, kau hanya perlu tahu satu hal. Aku tidak akan menyakitimu. Aku terisak. Hatiku campur aduk. Pernikahan ini memang aneh. Tidak ada ciuman, tidak ada pelukan, bahkan tidak ada kebersamaan seperti pengantin pada umumnya. Yang ada hanya kesepian dua jiwa yang berbeda usia, dipertemukan oleh takdir yang misterius. Malam itu aku tidur di ranjang, sementara Tabo memilih tidur di sofa. Aku tidak tahu harus merasa lega atau justru semakin bingung. Yang jelas, hatiku penuh tanda tanya. Kenapa aku? Kenapa harus aku yang dipilih untuk masuk ke dalam hidupnya? Apa sebenarnya misi yang dimaksud? Dan apa rahasia kelam yang ia sembunyikan? Aku menatap langit-langit kamar, air mata masih membasahi pipi. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku bukan lagi Lia, gadis desa biasa.
Aku kini adalah istri dari seorang pria tua yang penuh misteri. Dan pernikahan aneh ini hanyalah permulaan dari kisah panjang yang belum pernah kubayangkan. Malam itu terus terngiang dalam benakku. Bukan karena ada hal memalukan yang terjadi, tapi justru karena tidak ada apa-apa yang terjadi. Malam pertama yang seharusnya menjadi momen paling intim bagi sepasang pengantin, justru berubah menjadi malam penuh rahasia. Aku masih ingat jelas bagaimana Tabo memilih tidur di sofa, meninggalkan ranjang megah yang seharusnya kami bagi berdua. Aku berbaring memeluk bantal, sementara pikiranku tak henti-hentinya bertanya. Apa maksud dari semua ini? Mengapa ia menolak menyentuhku? Pagi menjelang, sinar matahari menembus tirai kamar. Aku terbangun lebih dulu, menatap sosok Tabo yang masih terlelap di sofa. Wajahnya terlihat letih, keriput-keriput di kulitnya makin jelas diterpa cahaya. Bukan hanya lelah, ada semacam beban yang begitu berat tergambar di wajahnya. Hatiku bimbang. Haruskah aku bertanya? Atau menunggu ia sendiri yang menjelaskan? Saat aku masih larut dalam kebimbangan, Tabo membuka mata. Ia menatapku sejenak, lalu tersenyum samar. Senyum itu terlihat dipaksakan. Tidurlah nyenyak? Tanyanya pelan. Aku mengangguk, meski jelas semalaman aku tidak bisa tidur. Iya, Tuan, jawabku singkat. Tabo bangkit, lalu duduk di ranjang. Lia, aku tahu kau kebingungan. Aku sengaja tidak menyentuhmu semalam, bukan karena aku merendahkanmu, justru sebaliknya. Aku ingin kau tahu kalau aku menghormatimu. Aku menelan ludah, hatiku semakin berdebar. Tapi, bukankah itu kewajiban seorang suami? Tanyaku lirih. Tabo terdiam, lalu menunduk. Suaranya bergetar saat akhirnya ia bicara. Aku tidak lagi sekuat dulu. Usia ini bukan sekadar angka. Tubuhku sudah rapuh. Aku sudah kehilangan kemampuan itu. Lia, aku terperanjat. Dadaku terasa sesak. Jadi, inikah rahasia malam pertama yang selama ini ia sembunyikan? Selama ini aku hidup dalam kesepian, bukan hanya karena kehilangan keluargaku, tapi juga karena aku tidak bisa lagi menjadi suami seperti laki-laki pada umumnya. Lanjut Tabo. Aku malu. Aku merasa tidak lagi utuh. Dan mungkin karena itu, aku semakin menutup diri. Air mataku menetes. Bukan karena kecewa, tapi karena aku bisa merasakan luka yang begitu dalam di balik kata-katanya. Aku membayangkan betapa berat beban yang harus ia tanggung selama ini, apalagi dengan kedudukannya sebagai pria kaya yang dihormati banyak orang. Tuan, kenapa harus saya? Kenapa memilih menikahi saya kalau begitu? Tanyaku, suara bergetar. Tabo menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Karena aku tidak butuh tubuhmu, Lia. Aku butuh hatimu. Aku ingin ada seseorang yang menemaniku, bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk menutup usia. Aku ingin ada yang melanjutkan misiku. Sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Aku mengerutkan dahi. Lagi-lagi ia menyebut soal misi. Kata itu membuatku semakin penasaran. Misi apa, Tuan? Tabo terdiam lama, lalu berdiri. Ia berjalan ke arah lemari kayu tua di sudut ruangan, membuka sebuah laci rahasia, dan mengeluarkan sebuah map tebal. Ia menatap map itu seolah sedang memegang sesuatu yang sangat berharga, lalu menyerahkannya padaku. Suatu hari, kau akan membukanya, katanya. Tapi belum sekarang. Masih terlalu berbahaya jika kau tahu segalanya. Aku menatap map itu dengan hati bergetar. Tanganku gemetar saat menerimanya. Ada perasaan takut bercampur penasaran. Apa sebenarnya isi map ini? Rahasia apa yang ia simpan di dalamnya? Percayalah, Lia, ucap Tabo lirih. Semalam bukan malam kegagalan. Justru semalam adalah awal dari perjalanan kita. Malam pertama kita mungkin tidak seperti pengantin lain. Tapi malam itu adalah malam aku membuka hatiku padamu. Aku terdiam. Air mataku kembali jatuh. Kali ini karena rasa iba bercampur kagum. Pernikahan aneh ini ternyata menyimpan alasan yang jauh lebih dalam daripada yang pernah kubayangkan. Malam pertama yang kupikir akan penuh penderitaan, justru menjadi malam di mana aku menemukan rahasia besar. Bahwa aku bukan sekadar istri bagi seorang pria tua, melainkan bagian dari sesuatu yang misterius, sesuatu yang belum sepenuhnya kupahami. Aku menatap Tabo, hatiku bergetar. Hidupku jelas tidak akan pernah sama lagi.
Aku tahu, sejak malam itu, aku sudah masuk terlalu jauh dalam sebuah kisah yang bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang rahasia, luka, dan misi yang akan mengubah hidupku selamanya. Hari-hari setelah malam pertama itu berjalan dengan penuh tanda tanya. Aku menjalani peranku sebagai istri, tapi di dalam hati, ada rasa penasaran yang terus mengganggu. Kata-kata Tabo tentang misi hidup dan map misterius yang ia berikan malam itu membuat pikiranku tak pernah tenang. Aku sering memandangi map coklat itu yang kini kusimpan rapat di dalam lemari kecil kamarku. Rasanya aku ingin sekali membuka dan mengetahui apa isi di dalamnya. Tapi ucapan Tabo terngiang. Belum sekarang. Masih berbahaya. Ucapan itu membuatku menahan diri, meski rasa ingin tahuku semakin membuncah. Suatu sore, saat kami duduk di beranda rumah besar itu, aku memberanikan diri untuk bertanya. Tuan, bolehkah saya tahu sedikit saja tentang masa lalu Tuan? Tentang keluarga Tuan? Tabo terdiam. Ia menatap langit sore yang mulai berwarna jingga, lalu menarik napas panjang. Sorot matanya jauh, seperti sedang melihat ke masa silam. Aku jarang sekali menceritakan ini pada siapapun, Lia. Bahkan kepada orang-orang terdekatku sekalipun. Tapi kau istriku. Cepat atau lambat, kau harus tahu. Jantungku berdegup kencang. Inilah yang kutunggu-tunggu. Tabo mulai berbicara dengan suara rendah namun berat. Seakan setiap kata yang keluar dari mulutnya membawa luka lama. Aku lahir bukan di keluarga biasa. Ayahku seorang pebisnis besar, salah satu yang paling disegani di Afrika Timur. Tapi kekuasaan itu penuh dengan darah. Perusahaan keluarga kami tidak hanya berdagang. Ada politik, ada konflik, ada perebutan harta yang tak pernah berakhir. Aku terdiam, menatapnya lekat-lekat. Ia melanjutkan. Aku tumbuh di tengah intrik. Kakak dan adikku saling menjatuhkan. Banyak saudara kami yang tewas karena perebutan harta. Ibuku sendiri meninggal dalam sebuah serangan, yang sampai hari ini masih tidak jelas siapa dalangnya. Sejak itu, aku bersumpah, aku tidak akan membiarkan keluargaku hancur lagi. Suara Tabo bergetar. Aku bisa melihat matanya berkaca-kaca. Lelaki tua itu, yang selama ini terlihat begitu tegas, ternyata menyimpan duka yang tak terbayangkan. Lalu, istri Tuan? Anak Tuan? Tanyaku hati-hati. Ia menunduk, bahunya bergetar pelan. Mereka juga menjadi korban. Istriku dan anakku tewas dalam kecelakaan yang dirancang. Aku tahu itu ulah musuh bisnis keluargaku. Mereka ingin menghancurkan segalanya yang kusayangi. Sejak saat itu, aku hidup sendirian, hanya ditemani bayang-bayang dendam. Aku menutup mulut dengan tanganku. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Betapa berat beban hidupnya. Betapa dalam luka yang harus ia tanggung seorang diri. Tabo menatapku lagi, kali ini dengan sorot mata penuh keyakinan. Lia, inilah sebabnya aku menikahimu. Aku tidak ingin hidupku berakhir sia-sia. Aku ingin ada seseorang yang bisa meneruskan perjuanganku. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Tapi aku percaya, kau yang bisa melanjutkannya. Aku terperanjat. Saya? Tapi Tuan, saya hanya seorang gadis desa. Bagaimana mungkin saya bisa melanjutkan perjuangan sebesar itu? Tabo tersenyum tipis. Jangan merendahkan dirimu, Lia. Kau punya hati yang bersih. Kau bisa dipercaya. Itu jauh lebih penting daripada kekayaan atau kekuasaan. Aku butuh seseorang yang bisa menjaga warisan ini dengan ketulusan, bukan dengan ambisi. Kata-katanya menusuk ke dalam hatiku. Aku merasa kecil, tapi juga merasa dipercaya untuk sesuatu yang besar. Di satu sisi, ada kebanggaan. Tapi di sisi lain, aku diliputi ketakutan. Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika musuh-musuh Tabo tahu keberadaanku? Saat itu, angin sore berhembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk. Aku merinding. Seolah alam sendiri ingin memberi pertanda bahwa jalan hidupku kini sedang bergeser ke arah yang tidak pernah kubayangkan. Malam harinya, aku termenung lama di kamar. Aku kembali menatap map coklat di lemari. Rasanya semakin berat beban yang kini kupikul. Pernikahan aneh ini ternyata bukan sekadar ikatan rumah tangga, tapi pintu masuk ke dalam dunia penuh rahasia dan bahaya. Aku sadar, sejak aku menikah dengan Tabo, aku tidak hanya menjadi seorang istri.
Aku sedang berjalan di atas garis tipis antara cinta, luka, dan misi besar yang bisa mengubah takdirku selamanya. Hari-hariku setelah mendengar kisah masa lalu Tabo tidak lagi sama. Setiap kali aku menatap wajahnya, aku tidak hanya melihat seorang pria tua kaya raya, tapi juga seorang manusia yang hancur karena luka dan kehilangan. Namun di balik itu, ada kekuatan besar yang membuatku merasa seolah aku sedang berdiri di sisi seseorang yang menyimpan rahasia dunia. Aku masih sering memandangi map coklat di dalam lemari. Seolah benda itu menjadi pusat dari segalanya. Sesuatu di dalamnya terasa hidup, seperti memanggil-manggilku untuk membukanya. Tapi aku menahan diri, teringat pesan Tabo, belum sekarang. Masih berbahaya. Hari itu, sebuah kejadian mengubah ketenangan semu yang kami rasakan. Sore menjelang, aku sedang berada di dapur, mencoba memasak dengan bahan seadanya. Suara langkah tergesa-gesa terdengar dari arah pintu depan. Seorang penjaga rumah masuk dengan wajah pucat. "Tuan, ada yang mencurigakan di luar pagar," serunya dengan napas terengah. Aku terkejut, segera keluar dari dapur. Tabo yang duduk di ruang tamu langsung berdiri. "Apa maksudmu?" "Beberapa pria asing, Tuan. Mereka berkeliling sejak pagi. Ada yang memotret rumah. Ada yang terlihat membawa sesuatu di balik jaket." Dadaku langsung berdebar kencang. Suasana berubah mencekam. Tabo berjalan ke arah jendela, mengintip keluar dengan wajah tegang. "Lia, masuk ke kamarmu sekarang," katanya tegas. Aku menolak. "Tidak, Tuan. Saya ingin tahu apa yang terjadi." Tabo menatapku lama, seakan ragu. Namun akhirnya ia menarik napas berat. "Mereka? Musuh lamaku. Sepertinya mereka sudah tahu aku tidak sendirian lagi." Aku terdiam. Jadi, benar kata hatiku. Kehadiranku di rumah ini bukan hanya sekadar menjadi istri, tapi juga telah menarik perhatian orang-orang yang ingin menghancurkan Tabo. Malam itu, ketegangan semakin terasa. Rumah besar itu dijaga ketat oleh beberapa pria kepercayaan Tabo. Namun aku masih bisa merasakan hawa ancaman yang merayap masuk. Setiap suara di luar pagar membuatku waspada. Saat aku duduk di kamar, Tabo masuk. Wajahnya tampak muram, tapi juga penuh tekad. "Lia," ucapnya pelan, "aku tidak ingin menakut-nakutimu. Tapi kau harus tahu, mulai malam ini, hidupmu tidak lagi tenang. Musuh-musuhku tidak akan tinggal diam." Aku menelan ludah, tanganku gemetar. Apa yang mereka inginkan dari kita? "Bukan dari kita," jawabnya. "Dari aku. Tapi karena kau kini menjadi bagian dariku, mereka akan mengincarmu juga. Kau adalah titik lemahnya aku." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku bukan hanya merasa takut, tapi juga merasa bersalah. Seandainya aku tidak menikah dengannya, mungkin aku tidak akan menjadi sasaran. Tapi sekarang, sudah terlambat. Aku sudah masuk terlalu jauh. Tabo menggenggam tanganku erat. "Lia, aku tahu ini berat. Tapi percayalah, aku akan melindungimu dengan seluruh hidupku. Kau adalah alasanku bertahan." Aku menatap matanya, dan di sana aku melihat tekad yang tak tergoyahkan. Meski tubuhnya renta, semangatnya masih menyala. Dan entah bagaimana, itu memberi keberanian dalam hatiku. Malam semakin larut. Dari luar, suara anjing-anjing penjaga menggonggong keras. Aku menempel di jendela, mencoba melihat, tapi Tabo segera menarik tirai. "Jangan biarkan mereka tahu kau gelisah," katanya. Aku mengangguk, meski tubuhku gemetar. Saat aku hendak beranjak tidur, tiba-tiba terdengar suara letusan keras dari luar pagar. Jantungku hampir meloncat keluar. Para penjaga berteriak, suasana kacau. Aku berlari ke arah pintu, tapi Tabo menahanku. "Jangan keluar," katanya tegas. "Biarkan orang-orangku yang menangani." Aku menutup mulutku, menahan tangis. Rasanya seperti berada di tengah badai. Tak tahu kapan petir menyambar. Malam itu menjadi malam yang panjang. Aku tidak bisa tidur sedikit pun. Aku hanya bisa duduk memeluk lutut di sudut ranjang. Sementara di luar terdengar langkah-langkah berat para penjaga yang berjaga. Di dalam hatiku, aku tahu, ancaman itu bukan sekadar bayangan. Musuh-musuh Tabo sudah datang. Dan sejak saat itu, aku sadar, hidupku akan dipenuhi bahaya yang nyata.
Aku bukan lagi Lia, gadis desa polos. Aku kini menjadi bagian dari sebuah permainan besar, di mana nyawa bisa menjadi taruhannya. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut, bukan hanya kehilangan diriku, tapi juga kehilangan satu-satunya orang yang kini mempercayaiku. Sejak malam penuh ancaman itu, suasana rumah besar ini berubah drastis. Setiap hari dijaga ketat oleh pria-pria kepercayaan Tabo. Aku tidak lagi bisa berjalan bebas keluar rumah. Bahkan untuk sekadar pergi ke pasar pun harus ditemani 2 pengawal. Aku merasa terkurung, tapi lebih dari itu, aku mulai mengerti bahwa semua ini bukan sekadar tentang pernikahan atau cinta. Ada sesuatu yang lebih besar sedang dipertaruhkan, warisan Tabo. Pagi itu, Tabo memanggilku ke ruang kerjanya. Ruangan itu penuh dengan buku-buku tebal dan map-map rapi berisi dokumen. Ia duduk di kursi besar, wajahnya tampak letih, tapi matanya tajam menatapku. Lia, katanya dengan suara berat, kau harus tahu sekarang. Pertarungan ini bukan hanya tentang dendam, tapi juga tentang warisan keluarga. Harta, perusahaan, tanah, bahkan nama besar keluargaku, semuanya sedang diperebutkan. Aku menelan ludah. Tapi, bukankah semua itu milik Tuan? Kenapa harus diperebutkan? Tabo tersenyum miris. Dunia tidak sesederhana itu. Ada saudara-saudaraku, ada kerabat jauh, bahkan ada orang-orang yang dulu bekerja untuk keluargaku, yang kini berbalik melawan. Mereka semua merasa punya hak. Mereka haus kekuasaan, dan mereka tidak peduli siapa yang harus mereka singkirkan. Hatiku tercekat. Jadi benar, inilah akar dari semua ancaman. Warisan besar itu bukan hanya kekayaan, tapi juga sebuah medan perang yang tak terlihat. Tabo lalu membuka sebuah map merah, mengeluarkan lembaran dokumen, lalu menunjukkannya padaku. Ini adalah sebagian kecil dari aset keluargaku. Kau lihat nama-nama ini? Mereka semua mengincar bagian ini. Dan jika mereka tidak mendapatkannya, mereka akan menghancurkan siapa saja yang dianggap penghalang. Aku melihat deretan nama yang asing bagiku. Namun dari nada suara Tabo, aku tahu nama-nama itu bukan sekadar tulisan di atas kertas. Mereka adalah ancaman nyata. Aku sudah tua, Lia, lanjut Tabo. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa menjaga semua ini. Karena itu aku memilih menikahimu. Aku butuh seseorang yang bisa meneruskan, yang bisa menjaga warisan ini dari tangan orang yang salah. Aku tercekat. Kata-katanya bagai pisau yang menusuk jantungku. Tuan, saya hanya gadis desa. Bagaimana mungkin saya bisa menjaga sesuatu sebesar ini? Tabo menatapku dalam-dalam. Kekuatan sejati bukan dari otot atau uang. Kekuatan sejati ada di hati yang tulus. Dan kau punya itu, Lia. Aku percaya padamu. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Ada rasa haru bercampur takut. Haru karena dipercaya. Tapi takut karena beban ini terlalu besar untuk pundakku. Tiba-tiba, pintu ruang kerja diketuk keras. Seorang pengawal masuk dengan wajah cemas. Tuan, ada kabar buruk. Salah satu kerabat Tuan, Paman Kofi, sudah tiba di kota. Dia membawa banyak orang. Mereka bilang akan menuntut hak atas warisan keluarga. Wajah Tabo mengeras. Kofi, gumamnya penuh kebencian. Aku tertegun. Siapa dia, Tuan? Tabo mengepalkan tangannya. Dia saudara jauhku. Licik, haus harta, dan tega melakukan apa saja demi ambisinya. Dulu aku masih bisa menahannya. Tapi sekarang, sepertinya ia siap memulai pertarungan baru. Aku bisa merasakan ketegangan memuncak di ruangan itu. Pertarungan warisan bukan lagi sekadar ancaman samar, tapi sudah nyata di depan mata. Malamnya, aku mendengar Tabo berbicara keras dengan beberapa orang kepercayaannya di ruang tamu. Dari balik pintu, aku bisa menangkap potongan percakapan. Jika Kofi datang, dia pasti tidak hanya membawa tuntutan. Dia akan membawa kekerasan. Kita harus siapkan langkah. Kalau perlu, hadapi dengan kekuatan yang sama. Tidak, aku tidak ingin Lia terseret dalam darah. Suara Tabo terdengar penuh amarah. Hatiku bergetar mendengar namaku disebut. Jadi, benar. Aku sudah menjadi bagian dari pertarungan ini. Entah aku mau atau tidak. Aku kembali ke kamar dengan hati gundah. Aku duduk memeluk lutut di ranjang,
mencoba menenangkan diri. Tapi semakin kupikirkan, semakin jelas bahwa jalanku sudah tidak bisa mundur lagi. Pernikahan aneh ini telah menyeretku ke dalam pusaran konflik besar. Dan kini, aku harus bersiap menghadapi pertarungan warisan yang bisa menentukan hidup dan matiku, juga masa depan orang-orang yang kucintai. Hari itu, langit Afrika tampak muram. Awan gelap menggantung, seolah alam tahu bahwa sebuah perpisahan besar akan terjadi. Sejak beberapa minggu terakhir, kesehatan Thabo semakin memburuk. Lelaki tua yang dulu begitu tegas dan kuat, kini hanya bisa terbaring di ranjang besar dengan napas tersengal-sengal. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. Air mataku tak lagi bisa terbendung. Tuan, bertahanlah. Aku masih butuh perlindunganmu. Aku masih butuh bimbinganmu, bisikku dengan suara bergetar. Thabo membuka mata dengan susah payah. Senyum tipis muncul di wajahnya, seolah ia ingin menenangkan hatiku. Lia, jangan menangis. Hidup tidak berhenti hanya karena aku pergi. Kau harus kuat. Kau lebih dari yang kau kira. Aku menunduk, merasakan dadaku seolah diremas. Aku takut, Tuan. Bagaimana aku bisa menghadapi mereka semua tanpa dirimu? Ia menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara yang lemah tapi penuh keyakinan. Karena kau adalah penerusku. Bukan sekadar istri, tapi pewaris. Aku sudah melihat api itu dalam dirimu sejak lama. Saat kau melawan ketidakadilan, saat kau berani menatap mataku, aku tahu, suatu hari kau akan berdiri sendiri. Aku terdiam, tercekat oleh kata-katanya. Pewaris? Aku? Aku hanyalah gadis desa polos yang bahkan tak pernah membayangkan hidup sejauh ini. Namun, tatapan Thabo begitu dalam, seolah memindahkan seluruh kepercayaannya padaku. Malam itu, keheningan menyelimuti rumah besar. Hanya suara napas Thabo yang tersengal terdengar di antara detik jam yang berjalan lambat. Aku terus menggenggam tangannya, berharap waktu bisa berhenti. Namun, takdir tidak bisa ditahan. Di tengah malam, genggaman tangannya melemah. Matanya perlahan terpejam. Dan dengan hembusan napas terakhir yang panjang, Thabo meninggalkan dunia ini. Tidak, Tuan! Aku berteriak histeris, memeluk tubuhnya yang dingin. Air mataku jatuh membasahi wajahnya. Semua kenangan, suka duka, cinta, bahkan pertengkaran kecil, terlintas begitu cepat. Rumah besar itu mendadak penuh tangisan. Para pelayan, pengawal, bahkan keluarga jauh berdatangan. Namun di balik isak dan doa, aku bisa merasakan tatapan tajam dari beberapa wajah. Ada yang iba, tapi lebih banyak yang menunggu. Menunggu kelemahanku agar mereka bisa merebut apa yang telah Thabo tinggalkan. Hari pemakaman berlangsung hikmat. Tubuh Thabo dibaringkan di tanah Afrika yang ia cintai. Diiringi doa, tanah merah menutupi peti, menutup bab terakhir seorang pria yang keras, tegas, tapi juga menyayangiku dengan caranya. Aku berdiri di sisi kuburannya, tubuhku gemetar, tapi aku tahu aku harus tetap tegak. Di hatiku, rasa kehilangan begitu dalam, seolah separuh diriku ikut terkubur. Namun, di saat yang sama, aku juga merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah dorongan kuat, api kecil yang menyala. Seakan suara Thabo masih terdengar jelas di telingaku, kau pewarisku. Kau harus kuat. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan aneh itu dimulai, aku menatap bayanganku di cermin dan berkata pada diri sendiri, Lia, ini saatnya. Kau tidak bisa lagi hanya menjadi gadis desa yang ketakutan. Kau harus berdiri. Demi Thabo. Demi dirimu sendiri. Aku tahu, perpisahan ini adalah luka terdalam yang pernah kualami. Tapi justru dari luka inilah aku menemukan misi besar. Melanjutkan jejak Thabo, menghadapi keluarga yang tamak, dan membuktikan bahwa aku layak menjadi pewaris sah. Itulah awal dari babak baru hidupku, babak yang akan membawaku menuju api dalam diriku sendiri. Sejak kepergian Thabo, rumah besar itu tak pernah sama lagi. Lorong-lorong panjang yang dulu dipenuhi suara langkahnya kini sunyi. Kursi besar di ruang tamu yang biasanya ia duduki kini kosong, hanya menyisakan bayangan. Namun, aku tahu, kesunyian itu bukan berarti tenang. Justru badai mulai mengguncang. Becky, istri muda Thabo dari pernikahan sebelumnya, muncul dengan wajah penuh keangkuhan. Matanya tajam menatapku seakan ingin menelan keberadaanku bulat-bulat.
Jangan kira kau akan bertahan lama di sini, Lia, katanya pada hari pertama setelah pemakaman. Kau hanya gadis desa yang kebetulan dipilih Tabo. Kau tidak pantas memimpin atau mewarisi apapun darinya. Aku terdiam. Suara hatiku bergetar, tapi aku tak lagi ingin menunjukkan ketakutan. Aku ingat pesan Tabo, kau pewarisku. Kau harus kuat. Aku menatap Becky lurus-lurus. Aku tidak meminta warisan. Tapi jika itu adalah amanat Tabo, aku akan menjaganya. Bukan untukku, tapi untuk nama dan kehormatan yang dia tinggalkan. Becky tersenyum sinis. Kau pikir orang-orang akan menerima gadis kampung sepertimu? Keluarga besar menolakmu? Lia, kau hanya akan jadi bahan tertawaan. Kata-katanya menusuk hatiku. Tapi di balik sakit itu aku merasakan sesuatu yang baru. Api. Api yang membakar ketakutanku. Api yang menguatkan langkahku. Hari-hari berikutnya, aku menghadapi perlawanan dari segala arah. Para kerabat Tabo datang, satu persatu menunjukkan wajah ramah tapi penuh kepalsuan. Mereka bicara manis di depan, tapi aku tahu di belakang mereka merencanakan cara untuk menyingkirkanku. Lia terlalu muda. Dia bukan orang Afrika. Bagaimana bisa memimpin? Warisan sebaiknya jatuh ke tangan darah daging sendiri. Bisikan itu terdengar jelas, seperti pisau yang berulang kali menusuk telingaku. Namun, aku tidak lari. Aku mulai mempelajari catatan-catatan Tabo. Aku membaca dokumen-dokumen bisnisnya, mempelajari bagaimana ia menjaga tanah, bagaimana ia melindungi orang-orangnya. Malam-malamku dipenuhi cahaya lampu redup dan tumpukan kertas. Sementara air mata jatuh di antara halaman yang kubuka. Aku merasa seakan Tabo masih membimbingku lewat tulisan-tulisannya. Dan setiap kali rasa takut kembali, aku mendengar gema suaranya, kau lebih kuat dari yang kau kira. Konfrontasi besar datang ketika keluarga besar mengadakan pertemuan resmi. Ruang utama penuh dengan wajah-wajah yang menatapku seperti hakim. Becky duduk di barisan depan dengan senyum puas, yakin bahwa aku akan hancur di hadapan mereka. Lia, salah satu paman dari pihak Tabo angkat bicara. Kau masih muda, asing, dan tidak berpengalaman. Kami rasa sudah cukup jelas, kepemimpinan keluarga harus diserahkan kepada yang lebih pantas. Aku menunduk sebentar, menenangkan hatiku. Lalu aku berdiri. Suaraku bergetar di awal, tapi perlahan semakin mantap. Benar. Aku muda. Aku asing. Aku tidak lahir dari darah keluarga ini. Tapi aku adalah orang yang Tabo pilih. Ia bukan hanya suamiku, ia adalah guruku. Ia mengajariku arti keberanian, kesetiaan, dan tanggung jawab. Jika kalian ingin menghapusku, silakan. Tapi ingatlah, aku berdiri di sini bukan untuk diriku sendiri, melainkan untuk menghormati amanatnya. Ruangan mendadak hening. Semua terdiam, tak menyangka aku berani berbicara setegas itu. Becky mendengus. Kata-kata manis tidak akan membuatmu diterima. Mereka hanya kasihan padamu. Aku menatapnya lurus. Kasihan mungkin membuat orang menoleh. Tapi tekadlah yang membuat mereka mengikuti. Aku akan buktikan dengan tindakan, bukan sekadar kata. Hari-hari setelah itu menjadi ujian. Aku terjun langsung mengurus tanah-tanah peninggalan Tabo, berbicara dengan para pekerja, mendengarkan keluhan mereka, memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Perlahan, orang-orang yang awalnya ragu mulai melihat kesungguhanku. Seorang pengawal tua mendekat suatu sore dan berkata lirih, "Nyonya, Tuan Tabo benar. Api yang ada di dalam dirimu, kini kami bisa melihatnya." Aku hampir menangis mendengarnya. Untuk pertama kalinya, aku merasa aku bukan hanya istri yang tersisa, tapi benar-benar seseorang yang punya tempat di tanah ini. Becky semakin marah melihatku bertahan. Ia mencoba menjatuhkanku dengan fitnah, dengan gosip, bahkan dengan memanfaatkan keluarga besar. Tapi aku tidak mundur. Setiap kali ia mencoba menindasku, aku berdiri lebih tegak. Karena aku tahu, api ini bukan hanya milikku. Ini adalah api yang diwariskan oleh Tabo. Malam itu aku menatap langit Afrika. Sama seperti malam-malam penuh ketakutan dulu. Tapi kini berbeda. Aku tidak lagi merasa sendirian. Aku tahu jalanku penuh duri, penuh orang yang ingin menjatuhkan. Namun, aku juga tahu bahwa setiap langkahku adalah bukti bahwa seorang gadis desa bisa berubah menjadi pemimpin.
Dan di dalam hati, aku berbisik, aku tidak akan mengecewakanmu, Tabo. Aku akan menjaga semua yang kau titipkan padaku. Api dalam diriku sudah menyala, dan tidak ada yang bisa memadamkannya. Langit Afrika kembali menjadi saksi. Senja merah menyala, seakan melukis garis akhir dari perjalanan panjang yang kutempuh. Aku berdiri di teras rumah besar peninggalan Tabo, tempat yang dulu asing dan penuh ketakutan, kini menjadi rumah yang menyimpan kenangan, luka, dan juga kekuatanku. Aku memandang ke arah kebun luas tempat para pekerja sedang beraktivitas. Dulu aku hanya lewat dengan rasa canggung, merasa seperti orang asing di tengah mereka. Kini, mereka menyapaku dengan senyum dan hormat, seolah aku benar-benar bagian dari kehidupan ini. Aku teringat kembali awal semua ini. Aku hanyalah seorang gadis desa polos, dijadikan istri oleh pria Afrika berusia 70 tahun, yang juga majikanku sendiri. Malam pertama, aku ketakutan. Aku merasa hidupku hancur. Namun, siapa sangka jalan penuh air mata itu justru membawaku menemukan jati diriku sendiri. Becky masih mencoba melawan. Ia datang suatu hari dengan penuh amarah, menudingku merebut sesuatu yang bukan hakku. Kau pikir kau sudah menang, Lia? Kau tidak pernah akan diterima sepenuhnya. Kau hanya wanita yang dipungut. Kata-katanya menampar batinku. Dulu, mungkin aku akan runtuh mendengarnya. Tapi sekarang tidak. Aku menatap matanya dengan tenang. Becky, aku tidak pernah meminta semua ini. Tapi aku menerimanya sebagai amanat. Kau boleh membenciku, tapi kebencianku padamu sudah hilang. Aku tidak punya waktu untuk itu. Aku punya hidup yang lebih besar untuk dijalani. Becky terdiam. Kata-kataku bagaikan cermin yang menelanjangi dirinya sendiri. Ia pergi dengan wajah muram, dan untuk pertama kalinya aku menyadari, musuh terbesarku bukan lagi orang lain, melainkan ketakutanku sendiri. Dan aku sudah berhasil menaklukkannya. Hari-hari berikutnya aku gunakan untuk menata ulang warisan Tabo. Aku mengundang keluarga besar, para tetua, juga pekerja-pekerja setia. Di hadapan mereka, aku berdiri dengan gaun sederhana berwarna putih, tapi dengan hati yang penuh tekad. Aku mungkin bukan darah Afrika, ucapku dengan suara mantap, tapi aku adalah bagian dari kehidupan Tabo. Ia mempercayakan ini padaku bukan karena darah, tapi karena tekad. Dan aku tidak akan mengkhianati amanat itu. Aku berdiri di sini bukan untuk menguasai, tapi untuk melayani. Jika kalian mau menerimaku, aku akan berjalan bersama kalian. Jika tidak, aku tetap akan berdiri, sendiri pun tak masalah. Ruangan hening. Semua mata tertuju padaku. Dan perlahan, satu demi satu, mereka mengangguk. Ada yang meneteskan air mata, ada yang bertepuk tangan kecil. Aku tahu, momen itu adalah pengakuan yang sesungguhnya. Seorang tetua mendekat dan menepuk bahuku. Tabo benar. Api itu ada di dalam dirimu. Kau bukan lagi gadis asing. Kau pemimpin kami. Air mataku jatuh, bukan karena lemah, tapi karena bangga. Untuk pertama kalinya aku merasa keberadaanku diterima, bukan karena siapa suamiku, tapi karena siapa aku sekarang. Malamnya, aku duduk di kamar Tabo. Aku menyalakan lilin kecil dan menatap foto tua dirinya. Senyum keras kepala di wajahnya seakan masih hidup. Tuan, bisikku pelan. Aku berhasil. Tidak sempurna, tapi aku berusaha. Kau bilang aku lebih kuat dari yang kukira, dan kini aku percaya. Aku menutup mata, membiarkan air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata syukur. Aku menatap langit dari jendela. Di sana, bintang-bintang bertaburan, seperti ribuan doa yang dikirimkan untukku. Dan di tengah hening malam Afrika itu, aku berjanji. Aku bukan lagi gadis desa yang takut pada dunia. Aku adalah Lia, perempuan yang menemukan tabu hidupnya di tanah asing. Perempuan yang belajar arti cinta, kehilangan, dan keberanian. Dan aku akan terus berjalan, bukan hanya untukku, tapi untuk semua yang mempercayaiku. Beberapa tahun kemudian, orang-orang mulai mengenalku bukan lagi sebagai istri Tabo, melainkan sebagai Lia, seorang perempuan yang mampu membawa perubahan. Aku menulis kisahku, bukan untuk membanggakan diri, tapi agar orang lain tahu, di balik air mata, ada kekuatan, di balik luka, ada misi, dan di balik perpisahan,
Selalu ada kehidupan baru. Aku tersenyum menatap fajar yang menyingsing. Langit Afrika kini bukan lagi asing bagiku. Aku tahu, aku telah menemukan diriku yang sesungguhnya. Dan dengan penuh keyakinan aku berkata dalam hati, aku bukan lagi gadis desa.